Selamat datang di Desa Tanjung Luar. Nah, potret rumah-rumah baju itu memang seperti ini. Nah, saya sebenarnya ke sini tuh bukan cuma mau keliling-keliling rumah baju aja. Nah, tujuan sebenarnya saya mau datang ke sini ada satu kegiatan, satu acara yang memang sudah hampir puluhan tahun tidak pernah diadakan, sekarang dimunculkan kembali. Nah, acaranya seperti apa, makna dari acara tersebut tuh bagaimana buat orang Bajo? Kita udah ditunggu di depan. Langsung sana yuk. Upacara adat ini pada awalnya dilakukan oleh orang-orang keturunan suku Mandar pada masa lalu. Kini dalam penyelenggaraan upacara Nyelamak di Lau dilakukan kerjasama erat antar suku yang ada di Tanjung Luar, yaitu suku Bajo, Mandar, Makassar, dan juga Bugis. Ini ada kerbau yang didoakan. Sebenarnya sih untuk persembahan aja sebagai ungkapan terima kasih. Nah, ini yang ada di sana itu merupakan sandro-sandronya untuk para dukun. Pada awalnya, sebagai sebuah tradisi kuno Mandar, dahulu upacara ini bertujuan mengusir wabah penyakit serta tolak bala. Tetapi dalam perkembangannya, di Tanjung Luar Lombok, Nyelamak di Lau bukan hanya sekedar untuk memagari kampung dari segala gangguan. Tetapi upacara ini juga digelar untuk menghantarkan doa agar nelayan Tanjung Luar selalu dilindungi selama berada di lautan dan semakin sejahtera dalam kehidupan. Jalannya arak-arakan ini pantang untuk dihalangi oleh siapapun atau akan ada konsekuensi adat yang berat. Puncak upacara Nyelamak di Laut Tanjung Luar adalah Malagak Tikolok yang artinya membuang kepala kerbau ke laut. Ini adalah puncak acaranya. Ini kepala kerbau yang kemarin kita arak nih sudah ada di dalam dan sekarang mau dilarung. Larungnya di sana ada 2 bendera hitam di tengah-tengah. Nah, itu akan dilarung di situ. Wah, semuanya ikut. Pusat upacara larung dilakukan pada rakit yang telah dimodifikasi dan hanya boleh diisi oleh sandro atau dukun, bone-bone, beserta warga asli Tanjung Luar. Aturan adat mengharuskan rakit hanya boleh didayung menuju ke titik larung yang ditentukan. Selain itu, rakit ini juga tidak boleh didahului atau dihalangi oleh kapal lain. Jika sampai terjadi, upacara dianggap gagal dan harus diulang sampai sempurna. Sedangkan bagi warga lainnya, dilarang melaut selama 3 hari menjelang dan setelah upacara. Bagi yang melanggar, akan dikenakan sanksi adat penyitaan hasil tangkapan untuk disumbangkan ke kas desa. Nih, kapal yang tadi membawa kepala kerbau itu untuk larungannya itu ada di depan. Nah, kita tidak boleh forbidden mendahului dia. Jadi yang lain itu berada di posisi belakang. Ini kalau misalnya lihat ke belakang, semuanya masyarakat Tanjung Luar, wah pada turun ke laut hari ini untuk mengantarkan larung hari ini. Lihat nih. Konsep Nyelamak di laut saat ini sudah mengalami penyesuaian dengan kemajuan peradaban. Dahulu acara adat ini digelar untuk mengusir penyakit atau memagari desa. Sekarang, melalui tradisi ini, masyarakat Tanjung Luar juga ingin dianggap hadir pada jalur wisata Lombok yang berkembang sangat pesat. Muter Balki. Nah, ini yang unik nih. Jadi masyarakat Bajo itu memang terkenal nomaden, tidak menetap di darat. Nah, mereka itu selalu di laut kan. Nah, jadi itu juga yang mempengaruhi kenapa sih larungnya itu dimulai dari tengah laut bukan dari pinggir. Karena mereka seperti punya filosofis, kita mencarinya dari tengah, lalu mengembalikan persembahannya pun dimulai dari tengah. Bayangin ya, semuanya membentuk lingkaran dan itu serentak mengelilingi itu. 2 bendera hitam, tempat kita akan melepaskan melarungnya itu. Awas lo Kodi. Semuanya ya, jadi memang sukacita itu apresiasinya munculnya bisa macam-macam. Ada yang senang, ada yang nangis. Nah, tapi ini yang saya bilang seru, ini yang luar biasa. Yang senang, yang gembira,
Semuanya siram-siraman. Yeay! Cantiknya Nusantara adalah ungkapan luas yang tak hanya ditujukan kepada alam di bumi Indonesia. Akan tetapi ada juga kecantikan khas Indonesia yang melekat pada kaum perempuan dari Nusantara. Saya kembali lagi nih ke Semongkat Batu Lantai. Nah sekarang ini sama ibu-ibu kita nih isunya adalah kecantikan. Nah ini nih bedak dingin ini diambilnya ternyata tidak jauh dari dusun ini. Semuanya dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan di sini ya Bu? Iya. Dan memang ini resepnya sudah dari zaman dulu. Nah penasaran kan apa aja sih resep-resep rahasia dari bedak dingin ini atau pupur dari akar-akaran hutan? Habis ini kita cari bahannya. Sudah rapi? Sudah. Oh baskom? Yuk. Ini. Kayaknya sama aja dengan batang pohon yang tadi kita banyak lihat di bawah. Cuma lain namanya itu. Sama pohon. Kita dulu Mbak. Allah. Kita kasih pergi ini. Ya. Mari Mbak, Melayu dah Mbak. Bangkap bote. Astagfirullahaladzim. Bangkam bote. Oke. Nah ini salah satu bahan untuk bikin bedak pupur itu kulit bangka bote ini. Panjang banget. Nah, kita sudah kupas ini seperti ini. Harus kita pakai tanah, taruh tanah supaya bisa tumbuh kulitnya lagi seperti ini. Ini kan bekas tahun dulu ini, Mbak. Regenerasi secara alami. Begini juga, Mbak. Nah, bisa tumbuh lagi kulitnya. Tanaman bangka ponte ini tak perlu proses rumit seperti uji kimia. Kulit kayu yang dikumpulkan hanya dicacah, kemudian akan dijadikan salah satu bahan dasar pembuatan bedak dingin tradisional ala Semongkat. Hanya tanaman tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk kecantikan. Pengetahuan tentang jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan baku ramuan tradisional telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah ini pohon mangga belida. Nah tadi saya tanya sama ibu mangga belida itu seperti apa. Katanya mangganya kecil-kecil dan warna dagingnya itu merah kemerah-merahan. Seperti mangga madu, bener? Kayak mangga madu ya? Iya. Nah yang diambil ini kulit batangnya. Dan baunya manis. Nah ini memang bergetah sih, makanya harus kita cuci bersih dulu. Baru nanti dijemur sampai kering, baru bisa kita proses. Setelah semua bahan didapat, proses pertama adalah pencucian. Kulit kayu dicuci bersih hingga terbebas dari tanah yang menempel. Kemudian selanjutnya, kulit kayu lalu dicincang kecil-kecil untuk mempermudah proses penghalusan. Di Desa Semongkat, tak hanya bahan yang masih alami, namun sebagian besar alat dan cara pembuatan ramuan kecantikan juga masih bersifat tradisional. Tadi yang kecil-kecil mana? Udah di situ ya, ditumbuk ya. Kalau yang gede-gede gini nggak perlu. Nah, jadi memang bunga itu sendiri kan mempunyai efek afrodisiak. Nah, jadi memang lazim sekali dipakai untuk bahan campuran kalau misalnya pembuatan kosmetik. Nanti setelah dia sudah mulai agak mengering, itu ditumbuk lagi. Ulang-ulang begitu terus sampai hasilnya. Tabe, Bu? Seperti bubuk begini, halus begini. Di masa modern saat ini, begitu marak produk kosmetik berbahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Namun, ini bukan persoalan bagi kaum wanita di Semongkat. Ramuan jamu kecantikan berbahan alami ini tetap menjadi primadona untuk digunakan kapanpun dan dimanapun oleh mereka. Tak heran, karena khasiatnya telah teruji sejak zaman orang tua mereka. Nah, ini kan karena memang untuk kecantikan, jadi secara tampilan estetikanya cakep ya,
Tapi yang terakhir ini saya rada-rada jangan khawatir. Nah, karena semongkat ini memang penghasil madu, jadi dipakailah polen. Ya, Bu. Polen ini adalah jadi kalau dari sarang lebah itu ada polennya, ada propolisnya, ada madunya. Nah, ini dipakai juga karena memang madu juga biasanya lazim dipakai untuk alat-alat kecantikan juga. Nah, kita mau jemur ini. Nah, sambil ada mau minum jamu kan nih pas hujan-hujan begini. Kasih anget-anget badan. Khasiat bedak dingin tradisional ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sunblock atau tabir surya. Dengan membalurkannya ke bagian kulit, bedak dingin mampu menangkal sengatan cahaya dan panas matahari. Tak heran jika pada akhirnya para ibu sering menggunakannya di sela-sela aktivitas luar ruang seperti saat mereka sedang berkebun. Nah, ini satu lagi nih. Lulurnya. Lulurnya ini tadi ya itu lihat kan kalau misalnya dikasih jeruk itu langsung berubah warnanya dan efeknya dingin. Bu, ini kayaknya harus sebadan-badan. Harus sampai belakang-belakang sini. Sebenarnya ya. Oke, nanti kita lanjut di dalam. Tapi yang pasti kalau untuk menjaga kecantikan itu sepertinya jadi satu hype buat perempuan di mana aja, umur berapa saja. Kecantikan itu memang dari dalam, tapi yang paling penting bagaimana kita merawatnya. Nah, kalau misalnya perempuan-perempuan di Semongkat yang cantik-cantik ini seperti ini dan lulurnya begini. Keren ya? Biar apa, Bu? Biar nggak ada madu tiga. Biar tidak dimadu katanya. Ya, alasan sederhana tapi keren. Wow, putih. Kalau kita mau ngambil buah asem itu memang harus pas tengah hari begini. Wah, tar dulu, Pak. Sampai. Ini sudah sampai di kebun. Nah, jadi ini kebunnya ini kalau satu nyafar ini di arealnya ya dikasih batas. Nah, nanti ini sebelah sana baru punya mama Ata sama punya mama yang lain-lain ya, terbagi-bagi. Yes. Besar sekali. Ini kalau satu orang nggak keangkat sabar. Sebesar paha saya. Kasbi di sini, ukurannya super XL. Tidak beracun ini? Besar begini tidak? Bisa langsung makan. Nah, jadi di sini memang keren. Kenapa? Panganan alternatifnya banyak dan di sini apa yang dimakan itu semua tergantung musim ya. Singkong yang tumbuh di sini berukuran lebih besar dari biasanya. Jika dilihat lebih dalam, batang dagingnya berhimpitan dalam satu tangkai. Bentuknya seperti singkong gajah, namun di sini tumbuh secara alami tanpa stek atau disambung. Seneng banget lihat singkong. Ini gede banget. Buah batang kasbi sangat sedikit mengandung protein, justru banyak terdapat di daunnya. Kasbi kaya akan karbohidrat dan juga tinggi kalium yang bermanfaat untuk membantu mengatur detak jantung dan tekanan darah. Waktu senggang selepas berkebun di akhir pekan dimanfaatkan para mama di turun tubun si lain untuk bercengkrama. Tak sekedar berkumpul, para mama biasanya membuat makanan khas lele untuk keluarga tercinta ketika kembali ke desa. Cukup dengan bahan yang ada di kebun seperti kasbi, kelapa, dan gula merah yang dicampur menjadi satu. Kayaknya saya sering banget ngomong ya kalau misalnya kita ada di satu daerah nggak sah kalau kita nggak nyobain makanan khasnya. Nah begitu juga sekarang saya ada di Nyafar TTS ini nggak sah kalau nggak nyobain cemilan khasnya di sini apa? Ini dia, sebutnya lele ya mama. Jadi campurannya dia diparut, campur kelapa, gula merah, gula putih.
Bukan begini aja, nanti dia dibungkus, ini daunnya janur, daun kelapa ya, daun kelapa muda. Nanti dia dimasukkan ke dalam bakar batu. Ayo, kebayangkan nih riuh suasananya, bakar batunya seperti apa sebentar. Ini masukin ini dulu ya. Adonan yang telah tercampur dibuatkan wadah alami menyerupai mangkuk dari daun kelapa muda yang nantinya akan digulung sampai semua terbungkus rapat. Tak lupa lilitkan tali daun agar kuat ketika dimasak. Sebagian mama yang lain pun sibuk mempersiapkan bara api. Ya, di sini juga mengenal kebiasaan mengolah makanan dengan cara bakar batu. Steam tradisional yang sudah mereka kenal turun-temurun. Cukup 15 menit hingga batu sedikit memerah, tanda bakar batu siap dilakukan. Kami pun bergegas memasukkan lele yang telah kami buat. Riwa kan seperti yang saya bilang, jadi semuanya di saat sabut kelapanya itu sudah diangkat, batunya sudah siap untuk bakar batu. Nah ini harus buru-buru. Nah itu yang di tengah itu ayam, kita masak ayam juga. Nah lelenya di sekelilingnya. Nah jadi memang beda-beda di setiap daerah. Nah kalau di sini begini. Ini ditunggu berapa lama? 1 jam? Iya, 1 jam ada 1 jam. Lucu kali ya? Iya, ini ditutup banyak-banyak begini karena takut angin. Iya. Kalau angin pasir. Barang iya. Oh iya. Pandai tahu. Pasir yang rapat menutupi dedaunan menjadikan uap pembakaran tetap ada di dalam, sehingga mempercepat pemasakan makanan. Udah matang. Pangan karbohidrat seperti kasbi sangat baik diolah dengan cara bakar batu. Bakar batu juga dipercaya sebagai satu-satunya metode memasak yang menjamin tetap tersimpannya vitamin B1 yang kaya akan garam mineral. Sudah ini sudah boleh makan? Sudah. Selamat makan. Nah, ini Ayo makan bersama. ini biasanya juga nggak dihabiskan karena biasanya masyarakat di TTS ini kalau bikin bakar batu setengahnya dibawa pulang lagi ke desa sebagai oleh-oleh untuk anaknya yang ada di desa. Filosofinya keren ya. Mama makan lele. Nah itu rasanya kalau misalnya bingung ngebayanginnya persis kayak lemet. Nah, kebayangkan ada manisnya, rasa gula merahnya, kelapanya. Nah tapi ternyata begitu dimasukin pakai kuah ayam ini disebutnya masak kuah ayam apa? Ayam rica. Tapi rasanya seperti ayam woku ya, Manado punya ayam woku. Begitu ketemu dengan manis yang ada di lele ini, ini enak banget. Di mulut saya semuanya gabungnya pas, asinnya pas, rica wokunya pas, manisnya pas, itu semuanya kawin di mulut saya. Nah kalau kata reporter saya, kalau ini kawin, ini jodoh. Ini ibaratnya ketemu jodoh. Mama ini enak sekali, saya boleh bawa pulang. Boleh bawa pulang ini ke Jakarta. Boleh. Jangan dekang. Curah hujan yang rendah di alam timur kerap kali membuat hektaran lahan komuniti masyarakat gagal panen. Beruntung masyarakat timur mampu berkreasi dalam menciptakan beragam olahan kuliner berbahan dasar alternatif. Seperti halnya mengolah biji Tamarindus indica atau yang dikenal dengan nama asam timur. Astaga Tuhan. Nih, lucunya kalau kita mau ngambil buah asam di sini disebutnya asam timur, itu memang harus pas tengah hari begini. Kenapa? Karena katanya garing. Jadi sekali goyang di atas itu langsung rebah semuanya pada jatuh. Berikut ranting-rantingnya. Jadi semuanya, wah, tar dulu Pak.
Aduh. Au. Ibu seneng banget kayaknya. Bagi warga Soe, mengkonsumsi biji asam adalah pilihan terakhir di saat tak ada lagi bahan pangan yang dapat dinikmati. Selain karena rasanya yang hambar, proses pembuatannya yang rumit membuat masyarakat juga jarang untuk mengolah biji tamarin ini. Faktanya, sebuah penelitian mencatat, biji tamarin yang kerap dijadikan pakan ternak mengandung nilai gizi yang tinggi, seperti protein, karbohidrat, juga vitamin B. Om, itu tidak pernah benar. Nah, ini nanti akan dikasih kupas kan? Diambil kulitnya, dipisah. Nah, yang akan kita konsumsi nanti bijinya. Nah, jadi lihat kan tadi ditampi, dikasih keluar dia punya bubuk hitam, dipilih. Nah, ini sebelum bisa kita konsumsi dia harus direndam dulu sehari semalam. Tapi sudah ada yang sudah siap konsumsi, sudah ada yang sudah direndam kemarin, memang mau kasih tunjuk bagaimana sih rasanya seperti apa. Ada ya, Kak? Iya. Sebentar. Habis ini. Biji asam ini sendiri nih, kalau misalnya lihat udah kayak kacang ya, nih. Udah kayak kacang aja, nggak ada kepikiran ini biji asam. Dan dia punya tekstur di mulut persis sekali seperti kacang. Tapi tidak garing. Jadi seperti pete. Nah, kalau pete bakar atau pete rebus. Jadi waktu pas digigit tuh ada krenyes-krenyes. Untuk menghilangkan rasa hambar, masyarakat Soe kerap menikmati biji asam dengan air gula aren yang kaya antioksidan. Sesekali mereka juga menambahkan kelapa yang tetap tumbuh subur di kala musim kering. Kombinasi penganan ini tak hanya mampu memberi rasa nikmat, namun juga nutrisi yang baik bagi tubuh dalam menjalani musim kemarau. Luar biasa ya, sederhana saja tapi berhasil bikin masyarakat di sini survive melawan masa paceklik. Jadi mau musim apa saja datang, tidak takut. Tetap ada bahan makanannya, tidak takut. Boleh. Satu yang unik ya di Manubura ini kalau menurut saya, landasan untuk pukulnya ini dari meriam. Dengan keberagaman suku yang dimiliki tanah Indonesia, maka semakin beragam pula keunikan yang mereka miliki. Termasuk senjata khas yang mereka pakai secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Bagi bangsa Flores, parang adalah bagian keseharian yang tidak terpisahkan.
Baik laki-laki ataupun perempuan, sebilah parang seakan menjadi bagian penting yang selalu harus dibawa, seperti telepon seluler bagi masyarakat perkotaan. Sebagai proses awalnya, besi akan dipanaskan terlebih dahulu, sampai benar-benar menyala berwarna kemerahan. Setelah mendapatkan suhu panas yang cukup, besi siap untuk ditempa hingga menjadi tipis. Kemudian dapat dibentuk sesuai keinginan. Namun dalam tahap ini, suhu besi harus tetap panas agar tekstur besi mudah dibentuk. Namun ada hal lain yang membuat saya benar-benar tertarik. Nah, satu yang unik ya di Manubura ini kalau menurut saya, landasan untuk pukulnya ini dari meriam. Dan kalau misalnya ditanya, jawabannya pada nggak tentu. Ada yang bilang dari zaman Jepang, dari zaman Belanda. Pokoknya intinya, sudah puluhan tahun, semuanya pada pakai meriam ini. Dan masing-masing rumah di sini pada punya satu-satu. Setelah sebatang besi sudah terbentuk menjadi sebilah parang, sebagai pelengkap lainnya adalah bagian ganggang yang berfungsi sebagai pegangan. Proses berikutnya untuk membuat menjadi halus dan tajam adalah dengan cara digerinda. Dan inilah proses terakhir, yaitu dengan cara disepuh, di mana parang benar-benar dibakar sampai berwarna merah menyala, lalu dimasukkan ke dalam air. Wah. Dicelupin. Ini katanya proses sepuh, tapi kalau menurut saya sih perpindahan dari yang betul-betul dijadikan panas ke dingin, dia jadi kaku ya, tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa lembek-lembek lagi, jadi parangnya betul-betul keras. Kenapa gerbong pisang? Ya itu maksudnya biar dia betul-betul lurus posisinya. Oke Om. Ya, ini dia hasilnya. Keren ya. Mungkin buat sebagian orang ya senjata khas daerah tertentu itu biasa aja, tapi buat saya ini luar biasa. Kenapa? Ini adalah hal yang memang mereka tahu, mereka kuasai dari zaman dulu, sudah turun-temurun sampai sekarang masih dilakukan, dan luar biasanya perekonomian mereka fully support, hanya disupport dari ini.